Semburan api setinggi 6 meter muncul di res area kilometer 86B Subang, Jawa Barat. Bapak Haji Ganjar Pranowo, SHMIP, sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Partai Persatuan Pembangunan P3 resmi dukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Setelah viral di media sosial, anak perwira polisi di Medan ditetapkan jadi tersangka penganiaya mahasiswa. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Kutsia Firdausi. Pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan usung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024. Keputusan diumumkan PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono di Sleman, Yogyakarta. Dukungan pada Ganjar merupakan keputusan rapat pengurus harian, rapat pimpinan majelis hingga Rapimnas ke-5 Partai Persatuan Pembangunan ke-5 yang dihadiri seluruh ketua wilayah se-Indonesia. Dukungan pada Ganjar Pranowo diperoleh berdasarkan masukan dari berbagai internal di P3 selama 6 bulan terakhir. Melaksanakan seluruh tahapan pemilu 2024. Secara terkhusus adalah tahapan pencalekan, tahapan pendaftaran, menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo, SHMIP, sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Pemirsa, sejauh ini sudah ada 3 calon presiden 2024 yang telah diusung sejumlah partai. Mereka adalah Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo diusung oleh Partai PDI Perjuangan dan hari ini diumumkan juga dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan. PDI Perjuangan memiliki 128 kursi, sementara P3 memiliki 19 kursi. Total dukungan untuk Ganjar Pranowo adalah 147 kursi. Berikutnya ada Prabowo Subianto yang diusung oleh 2 partai yakni Gerindra dan PKB, di mana Gerindra memiliki 78 kursi dan PKB 58 kursi. Total dukungan untuk Prabowo Subianto adalah 136 kursi. Kemudian ada Anies Baswedan didukung oleh 3 partai yakni Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Nasdem memiliki 59 kursi, Demokrat memiliki 54 kursi, sementara PKS memiliki 50 kursi. Total dukungan untuk Anies Baswedan adalah 163 kursi. Sesuai dengan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, syarat Capres 2024 minimal harus kuasai 115 kursi di DPR. Dan pemirsa, berikut profil para calon presiden yang telah diusung sejumlah partai. Ganjar Pranowo adalah politisi PDIP yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ia lahir pada 28 Oktober 1968 di Karanganyar, Jawa Tengah. Sebelum menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR yang membawahi bidang pemerintahan dalam negeri.
Ganjar juga pernah menjadi anggota Komisi 4 DPR pada tahun 2004 hingga 2009. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan ini juga sempat menjadi Ketua Umum Alumni Universitas Gadjah Mada. Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan lahir di Jakarta 17 Oktober 1951. Prabowo banyak menghabiskan masa kecilnya di luar negeri, termasuk mengenyam pendidikan di Malaysia, Swiss, hingga Inggris. Prabowo kemudian masuk ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Dalam karir militernya, Prabowo Subianto pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Sementara di bidang politik, Prabowo mendirikan sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Sederet tanda kehormatan pernah didapatkan Prabowo selama menjalani karir sebagai perwira TNI Angkatan Darat. Sosok calon presiden selanjutnya adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Capres dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS ini lahir di Kuningan, Jawa Barat 7 Mei 1969. Sebelum menjadi gubernur ibu kota, Anies pernah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja namun dicopot 2 tahun kemudian. Sederet penghargaan pernah diterima Provinsi DKI Jakarta di era kepemimpinan Anies, diantaranya itu Sustainable Transport Award dan penghargaan kategori Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia Perindo Haritanu Sudibyo temui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Haritanu Sudibyo menyatakan pertemuan merupakan silaturahmi Lebaran. Kedatangan Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo ke Istana Presiden untuk bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo. Selain silaturahmi, keduanya bertemu selama 1 jam dan hanya membahas hal-hal ringan karena masih suasana Lebaran. Haritanu Sudibyo mengatakan tak ada pembahasan terkait Pilpres 2024 dengan Presiden Jokowi. Partai Perindo hingga kini juga belum tentukan dukungan Capres 2024. Pertemuannya terkait silaturahmi. Jadi saya menghadap beliau, tentunya saya Lebaran, waktu di Solo kan tidak ada open house. Jadi saya hadir ya silaturahmi kepada beliau. Ada obrolan soal politik nggak? Enggak, enteng-enteng saja. Suasana masih libur, jadi nggak mau berat-berat. Ya. Saya minta waktu ke beliau. Minta waktu. Dipanggil presiden ya? Oh bukan. Ya. Terkait bisnis ya Pak? Hah? Bisnis? Nggak ada bisnis, nggak ada politik, silaturahmi. Oh. Ya. Tadi belum mau coklat sih. Kenapa? Belum mau coklat. Map coklat gitu kan? Oh, enggak ada map coklat. Enggak ada. Pak, kalau Perindo, Pak Perindo untuk capresnya siapa Pak? Nantilah. Ini kalau masalah pencapresan bicaranya sama teman-teman. Anak perwira Polri Aditya Hasibuan terancam hukuman 5 tahun penjara terkait kasus penganiayaan kepada seorang mahasiswa, Ken Admiral. Ironisnya penganiayaan itu disaksikan ayah kandungnya yang merupakan polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar. Inilah video viral saat seorang anak polisi bernama Aditya Hasibuan menganiaya mahasiswa bernama Ken Admiral di Jalan Karya Dalam, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Kamis dini hari 22 Desember 2022 lalu. Penganiayaan tersebut berawal kaca spion mobil korban diduga dirusak oleh Aditya. Ken Admiral kemudian mendatangi rumah Aditya Hasibuan meminta pertanggungjawaban. Saat penganiayaan terjadi, AKBP Asirudin Hasibuan hanya menyaksikan dan tidak berbuat apa-apa. Setelah dilaporkan korban dan keluarganya, kasus yang awalnya ditangani Polrestabes Medan lalu ditarik ke Polda Sumatera Utara ini akhirnya menetapkan Aditya Hasibuan menjadi tersangka. Dalam laporannya, korban mengaku juga diancam menggunakan senjata oleh tersangka dan keluarganya. Memang ini perkara adalah perkara saling lapor. Bermula dari chattingan antara pelapor atas nama Ken Admiral
dan terlapor atas nama saudara AH, yang mana pelapor menanyakan kepada terlapor apa hubungan saudara terlapor dengan dengan teman daripada pelapor atas nama D. Oleh karena itu dari pembicaraan chattingan tersebut ada yang kurang berkenan sehingga saudara terlapor melakukan pemukulan dan perusakan mobil daripada pelapor. Ya, sesuai dengan proses penyidikan, maka upaya paksa yang kita lakukan adalah malam ini kita melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan proses penahanan. Aditya Hasibuan kini ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara ayahnya juga ditahan dan diperiksa di Propam Polda Sumatera Utara. Usai jadi sorotan akibat aksi penganiayaan anaknya terhadap seorang mahasiswa, kini kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan jadi sorotan warganet. Pasalnya AKBP Ahirudin Hasibuan kerap tampil dengan gaya hidup mewah dan pamerkan kendaraan mahal. Mantan Kabak Bin Opsnal di Ditnarkoba Polda Sumatera Utara, AKBP Ahirudin Hasibuan, kini tengah menjadi sorotan. Ia membiarkan aksi kekerasan anaknya, Aditya Hasibuan, terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral yang dilakukan di hadapannya. Tak hanya itu, kini harta kekayaan polisi berpangkat AKBP itu pun ikut disorot. AKBP Ahirudin Hasibuan diketahui kerap tampil bergaya hidup mewah dengan memamerkan Harley Davidson hingga Rubicon. Yang menjadi sorotan adalah apa yang dipamerkan ayah Aditya Hasibuan itu tak sesuai dengan jumlah kekayaannya yang dilaporkan dalam LHKPN. Tercatat AKBP Ahirudin Hasibuan hanya memiliki harta kekayaan sebesar Rp461.548.644 yang dilaporkan terakhir kali pada tahun 2021. Harta itu terdiri dari tanah seluas 566 meter persegi senilai Rp46.330.000, mobil seharga Rp370 juta, dan harta bergerak lainnya senilai Rp51.218.644. Kini AKBP Ahirudin Hasibuan telah dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Ditnarkoba Polda Sumatera Utara karena melanggar kode etik. Bahkan dia terancam didemosi hingga ditempatkan di tempat khusus. Tim iNews melaporkan. Semburan api setinggi 6 meter muncul ketika pengelola tol Cipali melakukan pengeboran sumur air di res area kilometer 86B Subang, Jawa Barat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.